Shalom Bapak Ibu, Susan kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita jumpa di dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau bersama-sama belajar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami nyatakan, taati dalam hidup kami. Mari ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami mau belajar dan siap untuk diajar oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Lukas pasal yang pertama, Lukas pasal pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-17, saudara. Cukup panjang bacaan ini, dan kita coba lihat pada ayat yang ke-13 sebagai fokus kita. Lukas pasal pertama, ayat yang ke-13 saja, saudara. Demikian firman Tuhan. Namun, malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes." Nah, Bapak Ibu Susan dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang kelahiran Yohanes yang terwujud meskipun Elisabet, ibunya, sudah lanjut usia, juga tentunya Zakaria, dan Elisabet juga mandul dikatakan. Nah, dari kisah lahirnya Yohanes ini, saudara, apa yang dapat jadi perenungan bagi kita? Yang pertama, tetap berdoa karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doa bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, saudara. Namun doa juga sering kali disalahpahami. Kita hanya berdoa kalau diminta atau kalau lagi mood saja. Nah, padahal seharusnya tidak boleh demikian, saudara. Lalu bagaimana yang seharusnya? Dari perkataan malaikat Tuhan kepada Zakaria, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Kita belajar bahwa meskipun Zakaria dan Elisabet mustahil mendapatkan apa yang didoakan, namun itu tidak menghalangi Zakaria untuk berdoa dan tetap berdoa sampai doanya dikabulkan Tuhan. Nah, kenapa demikian, saudara? Sebab Zakaria meyakini dengan sungguh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, biarlah kita juga belajar untuk memahami doa secara benar. Dan tekun berdoa serta meyakini bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita seturut dengan waktu dan kehendaknya. Dan yang kedua, saudara, jawaban Tuhan pasti yang terbaik. Lalu apa sebenarnya yang didoakan oleh Zakaria ini? Memiliki keturunan tentunya. Dan lalu apa pula jawaban Tuhan? Tuhan bukan hanya menjawab doa Zakaria, tetapi dia juga memberikan mereka, yang pertama, seorang anak yang harus diberi nama Yohanes. Artinya anugerah Tuhan atau Tuhan itu murah hati. Yang kedua, anak itu dikatakan akan membuat Zakaria dan Elisabet serta banyak orang juga bersuka cita atas kelahirannya. Dan yang ketiga, saudara, Yohanes itu dikatakan besar di hadapan Tuhan. Kata besar di situ great, hebat. Dan kita boleh juga kaitkan dengan kehidupan pelayanan Zakaria yang dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, dia tidak minum anggur atau minum minuman keras. Dan yang kelima, dia penuh dengan Roh Kudus, saudara. Nah, apakah yang menjadi pergumulan kita saat ini, saudara? Mari kita datang kepada Tuhan. Dan tekunlah mendoakan semuanya itu. Serta imani dengan sungguh bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sanggup menjawab doa kita, tapi Ia juga akan memberikan yang terbaik sebagai jawabannya bagi kita. Amin. Mari saudara, satukan hati, kita mau berdoa.
Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Membawa dalam doa setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Dan meyakini dengan sungguh serta tekun mendoakannya bahwa Tuhan akan bukan hanya menjawab doa kami, tapi jawaban Tuhan pasti adalah yang terbaik bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh kegiatan yang kami mau jalani sepanjang hari ini di dalam tangan kasih dan pimpinan. Tuhan terus menolong, menopang kami, menuntun kami, dan memberkati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.